datang di layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas konten trivia, sneak peek, dan preview film terbaru bagi pecinta film. Saya Limbiskit. Saya Tommy to everyone. Di episode kali ini kita membahas sesuatu yang agak ortodok nih menurut gua. Di mana tuh ortodok? Karena bagi kebanyakan orang nih kalau habis nonton bioskop Ya. yang dia itu protagonisnya kan. Iya. Kasihan antagonisnya dilupain. Tapi lo tau gak sebenarnya ada antagonis yang sebenarnya tuh patut kita pikirkan ulang bahwa sebenarnya mereka tuh gak jahat. Tetapi Kayak ada sesuatu yang membuat dia terpaksa jahat. betul, padahal harusnya Seolah-olah jahat. karena dia society itu tidak menerima dia, jadi kita harus kasihan. Gitu, oke. Jadi sekarang Kita akan membahas tentang top 5 tokoh antagonis yang patut kita kasihani. versi layar Mas Mas. Nomor 1 ada film The Cable Guy, lu nonton nggak? Belum. Jim Carrey itu. I just wanna hang out. No big deal. Jadi tuh tokoh antagonisnya ini dia tuh tukang TV kabel. Oh gitu. Dan dia di kredit namanya juga Cable Guy doang namanya. Ah. Dia nggak punya teman, kebanyakan nonton TV sampai akhirnya dia menemukan makna persahabatan tuh kayak dari nonton TV doang. Oh gitu. Dan dia nggak punya teman beneran sampai akhirnya dia pengen punya temen nih sama Steven, tokoh utama kita, tapi dia maksa cara cari temennya. Ya itu dengan Dia kayak dia ngesabotase kabel rumahnya biar dia kepanggil lagi. Oh, Terus dia nge-throw gitu. fake party, terus dia ngasih waktu putus malah ngasih prostitut ke si Stevennya. Terus spoiler alert, terus akhir-akhirnya dia malah ngeculik pacarnya si Steven. Buat lu pilih mana, pacar lu apa gua gitu. Dan endingnya malah dia begitu si Stevennya sudah menerima dia jadi teman, dia malah posisinya lagi dibawa ke ambulan gitu karena dia jatuh ke satelit ceritanya dia. motivasinya ada. Maksudnya Ternyata. dia cuma pengen punya teman aja gitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya dia malah are you alright buddy gitu. Are you sure I'm your buddy? Gitu. Nah, gue juga ada nih Tom. Apa tuh? Magneto dari X-Men. Oh, Nah, iya, jadi iya. sebenarnya kalau lu perhatiin dia tuh nggak jahat-jahat banget tuh. Dia tuh ada alasan kenapa dia pengen melawan manusia-manusia yang ada di bumi. Pengen super Karena masif backgroundnya, iya, karena backgroundnya tuh para mutant tuh selalu tertindas gitu. Jadi karena teropresi terus-terusan, si Magneto ini pengen bikin pergerakan untuk membantu para mutant. Sebenarnya kan niatnya baik kan. Nah, cuma di film X-Men itu selalu di portrait sebagai villain. Dia cuma pingin lepas dari opresor doang gitu Iya, ibaratnya. iya. Apalagi waktu kecil dia Jewish kan si Magneto itu kan. Dan juga mantan tahanan Auschwitz. Auschwitz. Iya. Auschwitz. Lalu berikutnya ketiga, lu pasti udah pernah nonton Watchmen kan? Watchmen pernah dulu. Menurut lu yang jahat tuh siapa? Apakah Dr. Manhattan? Apakah Rorschach? Apakah Ozymandias? Tentu Ozymandias tuh. Betul sekali gitu. Menurut gua dia kan kayak egomaniak dia orangnya. Jadi dia kayak gua orang terpintar di bumi. Padahal which is emang dia orang terpintar di Oh, bumi. Ya kan ada twistnya lagi Dia gitu orang kan. terpintar di bumi. Padahal kan orang pintar pasti kesepian. Apalagi lu orang paling pintar di bumi. Apalagi kalau lu pas ulangan nggak mau bagi-bagi jawaban. Kesepian lagi. Ini kecilan sama teman-teman pasti kan. Jadi karena dia kesepian dia kayak kebanyakan mikir gitu dia kan. Gimana cara dunia damai? Kan dia tuh chaotic good. Jadi kan si superhero satu-satu kan si Dr. Manhattan tuh. Jadi kita framing aja Dr. Manhattan nih. Kayak di framing kan dia buat seakan-akan dia ngebikin genocide itu banyak. Karena dia ngeledakin kota-kota besar di dunia tuh. Boom, meledak semua. Tapi yang orang-orang tahu tuh yang meledakin si Dr. Manhattan. Padahal dia. Jadi dia dengan cara orang-orang dibikin takut sama si Dr. Manhattan, tapi si Ozymandias kayak diem di baik-baik gitu. Jadi dia kayak menyatukan manusia via teror. Next kita punya dari film Thor. Oh, siapa tuh? Villainnya Loki ya. Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston. Jadi si Loki ini kasihannya kenapa sebenarnya? Kenapa dia kasih kalau saya boleh tahu ini? Karena Karena dia itu dibuang sama bapaknya, betul. dipungut, namun disebelin sama saudara tirinya, yaitu si Thor. Kemudian dia kerjasama sama Thanos kan, beraliansi kan, tapi gagal. Betul. Dipukulin Hulk gua. Iya betul. Terus ibu tirinya yang dia sayang meninggal. Kasihan ya. Iya, kasihan sekali kan. Kok kayak kasihan ya. Kok jadi kayak Thor yang jahat sekarang? Gue begini-begini. Tapi Thor kan sebenarnya nggak melakukan apa-apa nih, cuma hanya Ya. nasib buruk menimpa si Loki. Tapi si Thor juga egois juga. Dan ditambah lagi jadi kayak cerita bawang merah bawang putih sebenarnya. Malah si Loki-nya yang bawang putih ya. Iya itu juga. Terus si Loki ini kan juga sebenarnya statusnya tuh kayak orang asing di Dunia di asing. berbagai universe ya.
Iya, dia nggak pernah bener-bener dia jadi bagian dari pribumi itu nggak pernah dia. Jadi minoritas terus gitu. Dia triple minoritas berarti. Iya. Di Asgard ditolak, di Helm ditolak, di Thanos ditolak, di Bumi ditolak. Aduh. Gimana lu bayangin tekanannya nih? Terus dia mau jadi pemimpin lagi. Wah, Gimana bisa minoritas mau jadi pemimpin? Tapi lo bayangin ya, lo kira minoritas ini kan? Minoritas nih berusaha pengen sukses. Begitu sukses berhasil dibenci mayoritas. Waduh. Kayak gua kenal ceritanya itu. Saya kenal dekat itu. Kenal juga. Aduh. Mirip-mirip ya. Iya, si Loki ya. Sebelum masuk ke nomor 1, kita ada honorable mention. Oh iya, saya ada. Saya juga ada. Silakan bawa teman. Sindrom dari The Incredibles. Oh iya, kenapa tuh? Iya, karena dia waktu kecil ingin jadi superhero, nggak diwaro, pengen ngebantu, gagal. Terus akhirnya dia, kaki gua, udahlah gua jadi supervillain aja daripada jadi superhero. Kan dia pada cuma ingin dimengerti awal-awalnya gitu kan. Terus akhirnya orang-orang nggak mau mengerti, akhirnya dia caper dengan cara jadi villain. Jadi villain aja. Everyone can be superheroes. Everyone can be super. And when everyone's super, no one will be. Kalau honorable mention dari gue sebenarnya ini bukan villain amat ya, melainkan bisa lebih disebut sebagai anti-hero. Oh, jadi yaitu Snape dari Harry Potter. Kenapa tuh? Karena dia ini kan suka sama nyokapnya Harry Potter kan sebenarnya dulu kan naksir kan. Tapi jadinya sama bokapnya Harry Potter yang asli itu. Si James Potter tuh. Si James Potter. Nah, habis itu cinta bertepuk sebelah tangan. Anaknya James Potter dan si siapa Potter? Ibunya? Lily Potter sudah besar. Dijagain kan sebenarnya sama si Snape kan. Tapi si Harry Potternya malah menyangka, dan juga kita semua sih penonton pada di seri-seri yang awal itu kan menyangka si Snape ini sebenarnya jahat kan ngelihatnya. Tapi di ujung-ujungnya baru di reveal bahwa sebenarnya Snape ini pengen melindungi Harry Potter. Kayak selama ini after all this time gitu. Terus si Harry Potter juga nggak tahu terima kasih pas awal-awal dilindungi. Padahal tiap tahun diselamatin terus kan. Sebenarnya dia yang nyelamatin tuh si Snape kan sebenarnya, cuma si memang nggak boleh berprasangka buruk ya jadi orang ya. Betul. Makanya berprasangka buruk gitu. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1 nih sekarang nih. Ini ya, ikonik sebenarnya menurut gua. Sangat ikonik sekali ya. Ikonik. Cuma lu dengar suara dong. Lu udah tahu dia siapa? Darth Vader dari Darth Star Wars. Vader dari Star Wars saga. Si Darth Vader ini nih coba kita urutkan kesialan dia dari masa kecil kan. Oke, dari awal nih masih menjadi Skywalker. Masih menjadi anak Skywalker nih. Iya. Budak. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. Bokapnya kagak tahu siapa. Iya. Terpaksa jadi joki buat bertani lo. Iya. Nggak punya duit buat droid, bikin sendiri. Mau jadi Jedi, ditolak nih. Iya. Nggak keterima nih aplikasinya ini. Karena ketuaan lo. Tapi ternyata baru mulai jadi juga. Jatuh cinta nggak boleh kawin, akhirnya nikah diam-diam. Kawin siri itu akhirnya. Iya, kawin siri dia kira nikah diam-diam nih. Punya anak kagak tahu. Diamputasi sama temennya sendiri. You were the chosen one. Ini kan, iya. dia ngebantai seluruh Jedi Temple, dia ngebunuh anak-anak. Terus kena luka bakar lagi. Kena luka bakar. Terpaksa pakai armor. Armor dilepas dia mati. Terus sesak napas. Nggak bisa napas, nggak bisa ngomong. Lu bayangin lagi pakai armor, punggungnya gatel. Waduh. Pakai lightsaber. Kasihan. Susah tuh. Walaupun endingnya juga ketemu anaknya gak tahu anaknya. Kayak lu sinetron banget tiap episode beda kesialan dia kan. Terus orang-orang ngecap dia jahat banget. Orang takut sama dia kayak gimana gitu kalau lu jadi dia gitu. Dia makanya. Oleh karena itu kalau melihat orang tuh jangan dilihat dari luar saja. Jangan lihat dari armornya. Jangan lihat dari armor saja, lihat melainkan dari cerita di belakangnya. Mungkin kita sebelum masuk ke rekomendasi film minggu ini kita ada sesuatu yang baru. Segmen baru nih. Apa tuh? Tebak trivia. Oh, oke. Jadi kita akan menguji apakah host yang pas-pas tuh emang anaknya film banget gitu. Oh, oke. Jadi kita berdua akan saling lempar-lemparan trivia. Saling lempar-lemparan trivia dan kita harus saling menjawab. Atau mungkin kalau kalian ntar tulis di bawah mau tanya apa ke kita insya Allah bisa jawabnya gitu kan. Sekarang kita akan memulai trivia showdown kita ya. Oke. Temanya comic book movies. Jadi lu pasti udah pernah nonton Batman v Superman kan? Iya. Pertanyaannya adalah siapakah nama ibu dari Superman dan Batman? Bukan. Siapakah nama asli Wonder Woman? Atau
Pas ya, maksudnya Diana of Themyscira. Oh begitu, oke. Lu sudah nonton Doctor Strange? Sudah. Di film itu Stanley lagi di mana ngapain? Harusnya gua tahu. Latihan kungfu mungkin. Salah. Di mana? Lagi di dalam bis, lagi baca buku. Lo tahu Justice League? Tahu? Tahu kan? Tahu. Iya. Di antara line up Justice League yang tahun ini keluar nih, siapakah yang bukan anggota original Justice League versi komik? Aquaman. Salah. Cyborg. Oh, Cyborg itu Cyborg. Teen Titan ya. Oke. Gitu. Bapak sudah nonton film Iron Man yang pertama banget kan? Udah. Di scene awal, Iya, di sini awal. ketika dia lagi dikurung di dalam goa, siapakah nama penculik Iron Man yang memasukkan dia ke goa tersebut? Nama organisasinya? Tuh, organisasinya. Kayaknya ada ring-ringnya. Ring. Ya, coba aja. Rings deh. Rings. Salah, kurang tepat. Jadi, The Ten Rings. oh. Pertanyaan terakhir ya. Ya, ini terakhir nih. Ini terakhir, itu cuma 3 ya. Jadi kayak, lo udah pernah nonton Man of Steel? Sudah. Nah, sekarang siapakah nama Robin kedua? Robin kan ada banyak nih. Robin kan. Yang di Robin ada beberapa orang nih dalam sejarahnya Batman nih. Sekarang Robin yang nomor 2 tuh namanya siapa? Robin nomor 2. Betul. Pemeran Robin. Enggak. Robin nomor 2 tuh siapa? Waduh. Pertama Dick Grayson. Yang ketiga Tim Drake. Siapa yang kedua? Oh, berarti gua enggak tahu. Oh, Berarti gua enggak tahu. Jason Todd lah. Oh, yang terakhir nih dari gua. Lagi. Marvel. Boleh. Singkat aja saya gampang. Jarvis singkatan dari apa? Saya service. Salah. Gimana gue? Apa? Lo udah baca? Just a rather very intelligent system. Gitu Ya, ya. itu dia tadi. Kan lo tahu kan siapa yang karbitan nih. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi film minggu ini. Ya, rekomendasi film minggu ini kita ada yang di luar dulu, kita ada Guardian of Galaxy Volume 2. Wajib itu ya. Wajib, karena itu melanjutkan sequel dari Guardian of Galaxy yang pertama. Namun sekarang ceritanya akan lebih mengungkap sisi pribadi si Star-Lord. Oke. Dimana dia bertemu buah bapaknya sendiri yang sejak kecil dia nggak pernah ketemu lagi. Kan secara dia dipikir-pikir yatim kan tadi kan, ternyata masih punya bapak gitu. Alien pula bapaknya. Gimana keseruannya? Nonton di bioskop kesayangan kalian. Kalau nggak sayang tinggalin aja. Karakternya masih sama. Kalau sama Kecuali beberapa edition karakter baru gitu. Ya. Ada perubahan di Groot. Iya, terus ada di Groot jadi kecil, terus line up-nya agak berbeda. Dan si ini sutradara sendiri tuh dia bilang kalau bakal ada nih, si James Gunn bilang bakal ini trilogi, bakal ada film berikutnya. Oh gitu. Jadi kayak memang harus nonton. harus nonton lagi. Apalagi kalau sudah nonton yang pertama. Apalagi bakal ada yang ketiga gitu. Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. All you do is yell at each other. You're not friends. No, we're family. Except maybe her. Dan rekomendasi film dari film lokal, kita punya Steve dan Pensil. Wow. Jadi Steve dan Pensil ini menceritakan tentang 3 orang pelajar yang dikucilkan oleh teman-teman sebayanya karena mereka ini adalah anak-anak orang kaya yang sombong. Nah, suatu hari mereka mendapatkan tugas menulis esai dari pak gurunya yang diperankan oleh Panji Pragiwaksono. Dan ketimbang bikin esai, mereka akhirnya pengen bikin sesuatu yang lebih konkret lagi, tindakan konkret, yaitu dengan membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Cuma untuk mewujudkannya mereka tentu saja dihadapkan oleh berbagai rintangan. Nah, berhasilkah si 3 anak ini membangun sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu tersebut? Dan nantikan ya tonton Steve dan Pensil. Gak muat masih muat bang orangnya di sini bang, orang ini. Tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot. Tapi kelihatan aja bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Iya toh. Celana 30.000 bos ya. Ini kan belajar, Cok. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Kak, Kamu bisa baca? mau berak kak? Oke, itu aja ya dari kita ya.
agak panjang episode nih. Jadi kita itu aja dari kami. Kalau kalian ada request atau kalian mau tanya-tanya, kalian tulis di bawah. Atau kalian misalnya mau menguji buat trivia showdown berikutnya nih. Iya. Mungkin mau nanya buat live ini gitu. Jadi ntar kita tinggal ngebacain komen kalian aja gitu, mau tanya apa kan. Dan kita akan fair play, kita nggak akan kita nggak bakal baca dulu nih. Jadi ntar bakal ada anak magang yang ngecekin pertanyaannya. Jadi kita surprise buat kita sendiri gitu ya. Atau kalian mau komen di bawah, menurut kalian villain yang kasihan siapa aja villain yang kasihan yang kita lupakan gitu, kalian tulis sendiri dan kalian kita bisa bertukar pikiran lah di kolom komen gitu. Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe di Layar TV, dan juga ada Instagram saya di @haypratama dan saya di @primusaurus. Sampai jumpa di Layar Mas episode berikutnya. Dadah. Terima kasih. Dadah.